Start recording. Ya. Kalkulus minggu ke-12-13 ini jadikan 1 karena materinya agak berat, tentang multiple integral bagian 1. Di sini kita akan membahas mengenai integral lipat 2 pada daerah rectangle, persegi panjang atau kotak, integral bertahap, iterated integral, dan integral lipat 2 pada non-rectangular area atau daerah sembarang lah bentuknya gampangnya. Nah, pada dasarnya double integral ini sama seperti integral 1, single integral, di mana di sini kita bisa menggunakan teorema limit pendekatan, di mana di sini adalah luasan fungsinya, tingginya dikalikan dengan alasnya, di mana kalau biasanya kalau single integral alasnya itu bentuknya garis, ini bentuknya adalah area. Jadi bentuknya seperti papan atau keramik lah gampangnya, keramik kotak-kotak yang kita tumpuk ke atas. Nah, dengan pendekatan limit ini berarti kita harus mencari nilai ketinggiannya. Ketinggiannya ini tergantung dari persamaannya f, x bar, dan y bar. Ini adalah titik tengah. Titik tengahnya dari persamaan tersebut. Nah, double integral ini logikanya sama dengan ini, maka double integral untuk area tertentu dengan luasan alas tertentu itu sama dengan pendekatan limit P menuju 0 untuk jumlah total area yang kita bagi dengan atau kotak yang kita temukan. Gampangnya gini gambarnya. Kita punya luasan alas seperti ini, x, y. Bentuknya atas ini bentuknya persamaan. Nah, alasnya x, y. Misalnya kita punya persamaan begini. Bentuknya tidak beraturan lah seperti ini. Nah, kita pecah menjadi kotak kecil-kecil bawahnya. Karena ini kurvanya di atas, dia terbang di atas x, y. Nah, ketinggiannya ini adalah x bar, y bar. F, x bar, y bar. Nah, luasan per kotaknya adalah x, y atau delta A atau luasan area. Nah, kalau kita pecah menjadi kecil-kecil banyak, ini menjadi misalkan contohnya seperti ini. Nah, kalau kita mampatkan ini, dia menjadi suatu volume. Di mana volume ini setara dengan double integral untuk x, y, dA. Nah, jadi fungsinya sebenarnya double integral ini biasanya digunakan untuk menghitung volume suatu benda yang tidak beraturan. Benda beraturan pun bisa, tapi ya ngapain pakai double integral? Untuk benda yang tidak beraturan volumenya. Nah, kemudian ada teorema A menyatakan bahwa kalau suatu fungsi itu bentuknya continuous, bukan discontinue ya, continue di suatu angka, di suatu batasan, maka dia bisa diintegralkan di batasan tersebut. Misalkan kita punya staircase function ini, dia discontinuousnya di titik tertentu, tapi dia continue di batasan tertentu. Ini bisa kita integralkan di batasan R tersebut. Jadi kita bisa menghitung volume dari staircase ini. Nah, nanti ini digunakan di contoh belakang untuk lebih paham penggunaan pendekatannya bagaimana. Nah, kemudian propertinya double integral ini sama seperti single integral. Di sini kalau ada konstanta bisa ditaruh di luar. Kalau dia adalah pecahan dari dua fungsi f dan g, bisa dipisah. F dulu integralkan ditambah dengan g diintegralkan. Kalau dia bentuknya R, suatu luasan terhadap area, bisa kita bagi menjadi dua. Misalkan seperti ini. Area pertama dengan area kedua, kemudian ditotal. Nah, kemudian kalau F ini lebih kecil dari G, maka integralnya F pasti lebih kecil dari integralnya G. Double integral. Nah, contohnya misalkan kita menggunakan staircase tadi. Staircase yang ada di contoh ini. Kita pecah menjadi 3 bagian. Bagian 1 yang pendek ini, bagian 2 yang sedang, bagian 3 yang tinggi sekali. Nah, di sini dia punya R1, R2, R3 dengan batasannya masing-masing. Luasannya di sini temu 1, 2, 3. Nah, ini kalau kita hitung luasannya, kotak itu bawahnya itu luasannya sebesar 3 karena 3 kali 1. Kalau kalian cek di sini, ini adalah
3 kali 1 luasannya, 3 kali 1, 3 kali 1. Maka luasannya 3, 3, 3. Bawahnya alasnya adalah luasannya 3, 3, dan 3. Tinggal tingginya, itu tingginya yang pertama 1, yang kedua 2, yang ketiga 3. Nah, kalau kita total ketemu 18. Jadi ini dipecah menjadi 3 part. 3 part, part 1, part 2, part 3. Dengan ketinggiannya masing-masing. Ini tingginya 1, 2, 3. Nah, ini tadi yang bentuknya staircase. Nah, kemudian yang ini ya bentuknya adalah bentuk papan seluncuran misalkan. Nah, ini bisa dilakukan dengan hal yang sama. Kita pecah menjadi beberapa bagian. Misalkan ini dipecah menjadi 8 bagian, yang tiap bagiannya dihitung nilai titik tengahnya. Di sini adalah X1, Y1, X2, Y2. Titik tengah dari tiap alas kotaknya ini. Yang warnanya biru. Titik warna biru. Poin biru ini. Nah, di sini dihitung ketinggiannya masing-masing. Kemudian dikalikan dengan luasannya. Luas alasnya di sini ketemunya luas alasnya adalah 4. Luas alasnya 4. Maka tingginya ini dikalikan dengan luas alasnya, ketemu bahwa volumenya ini, volume benda ini adalah 138. Nah, ini menggunakan metode yang kita sebut sebagai tadi approximation atau pendekatan. Metode pendekatan ini kelemahannya adalah dia sebenarnya tidak terlalu presisi, tapi paling tidak bisa mendapatkan gambaran nilai integralnya. Untuk lebih presisi, sebenarnya pakai metode integral yang asli. Nah, masalahnya di sini ada dua. Gimana caranya? Caranya kita bisa menggunakan integral bertahap atau iterated integral. Teoremanya sama. Misalkan kita punya bentuk papan seluncuran gini, kita pecah dia menjadi slice. Kita iris menjadi bagian-bagian, slice per slice. Slice per slice-nya ini ada delta Y, kemudian ada areanya yang ke atas. Nah, menggunakan metode slice per slice ini, itu bisa dijabarkan menjadi iterated integral, di mana gampangnya adalah kita integralkan bagian terhadap X dulu, kemudian baru terhadap Y, atau sebaliknya terhadap Y dulu, baru terhadap X. Nah, nanti dua ini misalkan angka yang sama. Nah, bagaimana kalau misalkan kurvanya itu terpotong di titik 0, kemudian dia ada batas, ada daerah yang di bawah, ada daerah yang di atas. Nah, ini kalau kita integralkan langsung sebenarnya tidak masalah, cuma dia nanti angkanya biasanya lebih kecil, karena luasan ini akan dikurangi luasan ini, karena ini nilainya negatif. Nah, kalau untuk menghitung volume, biasanya ini dipecah dulu bagi dua, sama seperti single integral, dipecah jadi dua. Yang atas ini kita hitung, yang bawah kita hitung, dimutlakkan, nanti ditotal. Jadi ini akan kita menemukan area ini. Tapi, kalau kalian integralkan langsung, kurva kayak gini, juga sebenarnya nggak salah. Cuma nanti penjelasannya bahwa area atas dikurangi dengan area bawah. Nah, contohnya untuk integral bertahap ini adalah misalkan kita punya persamaan ini. Dua persamaan ini sama, contoh 1 dan 2. Cuma yang ini diintegralkan terhadap X, kemudian terhadap Y, ini terhadap Y, kemudian terhadap X. Dua hasilnya ini akan menghasilkan angka yang sama. Nah, integral yang ini di dalamnya itu metodenya ya metode integral biasa, pakai metode rantai, aturan rantai, chain rule, substitusi, dan lain sebagainya yang sudah kalian pelajari di single integral. Nah, di sini atau integration by part juga ada sih. Jadi metodenya integral biasa. Nah, di sini kalau kalian integralkan terhadap X dan terhadap Y, yang perlu dicatat adalah batasnya, bagian depan dan bagian belakang ini harus sinkron. Kalau ini batasnya punya X, ya ini belakangnya dx. Kalau ini depannya batasnya punya Y, ya belakang ini dy. Nah, kalian mau integralkan terhadap Y dulu atau terhadap X dulu? Nah, ada satu triknya, bahwa untuk memilih mana Y dulu atau X dulu, itu kalian lihat persamaannya, mana yang lebih mudah diintegralkan, terhadap X dulu atau terhadap Y dulu. Ada persamaan yang kalau kita integralkan terhadap X dulu, jauh lebih susah daripada kita integralkan terhadap Y dulu. Maka kalian pilih Y dulu, baru integralkan terhadap X. Begitu. Atau ada yang sebaliknya. Nah, dan contoh lain, dengan persamaan seperti ini, dia dipilih untuk diintegralkan terhadap X dulu. Kemudian diintegralkan terhadap Y. Ini adalah hasil integral terhadap X. Ini kemudian diintegralkan terhadap Y. Batasannya dimasukkan, nilainya adalah sekian. Misalkan kita punya contoh 4. Misalkan kita punya benda yang bentuknya seperti ini. Tidak beraturan. Kita tahu persamaannya adalah 4 min X kuadrat min Y. Nah, di sini
diintegralkan dulu terhadap X, kemudian diintegralkan terhadap Y. Ketemu nilainya adalah volumenya adalah 16/3. Nah, batasan-batasan di sini itu bentuknya angka semua, 08, 04, 02, 01, sebelumnya juga 03, 12, 12, 03, seperti itu. Ini disebut sebagai integral tadi dalam daerah rectangle atau daerah persegi atau persegi panjang. Nah, kemudian bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Dia bentuknya rectangle atau bentuknya enggak kotak. Ini adalah sebenarnya bentuk area S ini, set semesta atau S ini terhadap R, dia terhadap rectangle R. Ini dia adalah tersusun atas beberapa persamaan. Persamaan yang atas, persamaan bawah ini, persamaan samping dan persamaan samping kiri dan persamaan samping kanan. Ini kalau kita integralkan, misal dia menjadi bentuknya seperti ini, bentuk tidak beraturan. Kayak toples. Nah, gimana caranya? Nah, ini kalian harus tahu dulu yang disebut dengan simple Y dan simple X. Yang disebut sebagai simple Y, set simple Y adalah ketika Y-nya itu bentuknya persamaan, simple atau persamaan. Sedangkan X-nya itu bentuknya angka A dan B. Sedangkan simple X-nya bentuknya persamaan, Y-nya bentuknya angka D dan C. Nah, ini S-nya, setnya. Bisa seperti ini misalnya. Ini ada yang disebut dengan simple Y dan simple X. Kemudian ada yang bukan simple Y, bukan simple X. Ini contoh tadi. Contoh ini adalah bukan simple Y dan bukan simple X. Kenapa? Karena dua-duanya susah. Dua-duanya bentuk persamaan semua. Jadi ini kirinya persamaan, atas persamaan, sini persamaan, ini juga persamaan. Ini yang bukan simple X ataupun simple Y. Kalau simple X adalah Y dan Y-nya adalah angka, simple Y, X-nya adalah angka. Nah, gimana jadinya? Nah, ini misalkan, ini untuk contoh yang ini. Kalau sebaliknya kalian tinggal putar nanti. Nah, kalau untuk contoh seperti ini, A dan B, D, D, C, persamaan yang kita tahu adalah Y sama dengan X. Y adalah suatu persamaan X. Maka kalau kita integralkan secara bertahap, bisa dilakukan dengan integral bertahap. Berarti A dan B, Y-nya atas bawahnya adalah persamaan terhadap X, persamaan terhadap X, X, Y, DY, DX. Nah, kalau kalian balik, mau pakai DX, DY, berarti Y-nya ini harus diubah dulu menjadi persamaan X. Kalau ini Y sama dengan X, berarti X sama dengan berapa Y. Nah, nanti Y-nya kalian tentukan sebagai D dan C. D dan C, baru ini terhadap persamaan terhadap X, persamaan Y, X terhadap Y, X sama dengan Y, X sama dengan Y, DX, baru DY, DY. Jadi, pokoknya bagian depan ini dan bagian belakang ini harus sinkron, harus sesuai. Kalau salah ya nanti keliru ngitungnya. Nah, kemudian integral lipat ini integral lipat 2 pada daerah sembarang ini, misalkan contohnya kita punya persamaan seperti ini. 4x plus 10y itu disusun atas kurva yang ini, seret, x kuadrat, dan ini min x. Jadi batas bawahnya min x, batas atasnya x kuadrat. Nah, di sini kurvanya mulai dari angka 3 yang di area biru 3 sampai 5. Nah, berarti yang belakang ini bentuknya persamaan. Y sama dengan X tertentu. Depannya adalah X. Ini tinggal diintegralkan biasa. Kalian substitusikan, diintegralkan biasa. Nanti ketemu angkanya. Nilai integralnya adalah 3393/3. Seperti itu. Ini untuk daerah sembarang yang ini. Misalkan ada daerah sembarang lain bentuknya begini. X sama dengan Y kuadrat atau Y sama dengan akar X kuadrat. Ini bisa menggunakan salah satu. Dipilih menggunakan X sama dengan Y kuadrat karena lebih mudah substitusinya. Kalau kalian masukkan ini persamaan ya, akar X nanti jadi agak susah sebenarnya. Ya tergantung preferensi sih sebenarnya. Nah, di sini batasnya adalah 0 sampai Y kuadrat. Ini 0 sampai
1. Y-nya adalah 0 sampai 1, X-nya 0 sampai Y kuadrat karena dibatasi kurva ini. Dia diintegralkan dulu terhadap X, baru diintegralkan terhadap Y. Nanti ketemu yang akannya adalah E-2. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan, bisa nanti ditanyakan lewat e-learning. Untuk tugasnya sementara nggak ada tugas untuk materi yang ini. Kalau kalian mau coba-coba hitung, silakan menggunakan contoh soal tadi untuk sekalian belajar untuk biar lebih cepat dalam menghitung integral single integralnya. Karena sebenarnya multiple integral itu sama seperti single integral tapi dilakukan secara bertahap beberapa kali. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.